Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dapat lanjutkan kembali tadabbur surat Al-Insan. Kita sudah 23 ayat. Ya. Saya berharap momen Ramadan ini dapat kita maksimalkan untuk melancarkan hafalannya. Tapi 23 ayat dah hafal ya? Ya. Insyaallah kita sudah bahas dan bacanya juga sedikit sudah kita baca bersama-sama. Yuk dijadikan target. Ini surat ini bukan saja kita mengerti artinya sesuai dengan yang sudah kita bahas, tapi kita berharap mudah-mudahan momen Ramadan tahun ini surat Al-Insan ini dapat kita hafal, ya, sehingga nanti ya, iya, ya, jadi dijadikan target ya, insyaallah nanti tanggal 1 Syawal kita sudah dapat mengantongi surat Al-Insan, ya, dan kita sudah memahami artinya. Cuman 31 ayat kan? Cuman 31 ayat. Jadi kalau Ramadan 30 ayat ya bonus 1 hari 1 lah 2. Ya. Atau kalau 29 2 hari 2. Itu. Jadi dapat hafal 31 ayat surah Al-Insan. Keren itu. Ya, ini satu halaman, satu lembar lah, ya. Karena dari sini separuh. Iya, selembar ini jadinya. 2 halaman ya. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir tentang Al-Quran. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Kalau tidak salah saya minggu lalu saya jelaskan kata tanzil itu pengurangan dari nazzalna. Nazzalna dalam bentuk fi'il madhi, sementara tanzil dalam bentuk masdar. Ya, ini dapat dijadikan acuan bahwa setiap bertemu dengan 4 huruf yang ditasydid, nazzala masdarnya tanzil, ya, nazzala masdarnya tanzil, karroma takrim, ya. Nah, tinggal membiasakan, tinggal melatih, insyaallah jadi terbiasa. Ayat ke-24 sekarang.
Fasbir, fasbir. Ini fa sendiri, sehingga ada alif yang tidak ada barisnya di situ. Ya, ada alif yang tidak ada barisnya. Ini bagaimana kita mau mengetahui baris alif itu? Ada yang tahu? Masih ingat syaratnya? Bagaimana mengetahui baris alif ini? Ini kan fa dipisah. Jadi kalau kita buat begini, ini false bir kan? Nah sekarang kita pisah, fa-nya sendiri, fa sendiri. Berarti alifnya berapa huruf dari kata berikutnya? Berapa huruf? Kalau sudah huruf dia biasanya ada kasroh, ada fathah. Iya. Ini kalau ketemu seperti ini, kita tinggal melihat baris huruf sebelum akhir. Baris huruf sebelum akhir. Ini berarti alifnya barisnya isbir, isbir, ya. Nah, saya sebut begini deh, saya buat begini. Yang pertama itu airnya fathah. Iya mana Pak? Ya, al. Iya. Yang ayu, ya. Ini ketemunya i kan? Nah. Tadi kan kalau i kan? ya. Nah, ini saya sebut buatkan rumus lengkapnya. Rumus lengkapnya. Jadi kalau ininya A sama I, A sama I, maka baris alifnya I. Ya. Jadi kalau huruf ininya ini sebelum akhirnya ini fathah atau kasroh, maka baris alifnya kasroh.
maka baris alifnya kasroh. Tapi kalau baris sebelum akhirnya u, maka alifnya u. Gitu. Kita bisa lihat di ayat 26. Ayat 26 itu fasjud. Ini kan sama kan ini? Fa pisah, ini jimnya u. Jadi kalau huruf sebelum akhir itu fathah atau kasroh kemungkinannya, maka baris alifnya adalah jadi fathah kasroh. Yang beda cuman kalau dhammah alifnya dham. Ini untuk 3 huruf. Untuk yang 3 huruf. Untuk yang 3 huruf. Nah, di sini contohnya fasjud. Huruf sebelum akhirnya dhammah kan? Maka berarti ini kalau kita pisah, fa-nya fa usjud. Fa usjud. Nah, karena ada kesulitan dalam mengucapkan itu, maka dhammah alifnya tidak dibaris. Fasjud. Maka bersujudlah. Fa'lam wasma. Fa'lam wasma. Fa'lam berarti ini kalau dipisah fa alifnya berapa? Kasroh. Wasma alifnya kasroh. Dari fathah ataupun kasroh alifnya tetap kasroh. Yang beda cuman kalau baris akhirnya dhammah. Faqra berarti alifnya kasrah. Iqra. Nah, sudah. Sekarang kita bawa ke sini. Fasbir sobaro yasbiru fa'ala yaf'ilu. Ini rumusnya. Sobaro yasbiru fa'ala yaf'ilu. Berarti rumusnya ini if'il. Jadinya isbir. Sabarlah. Isbir, sabarlah. Ini Pak Hartono tumben nggak hadir. Biasa paling rajin. Ini panduan membuat perintah dari kata dasar tiga huruf. Jadi kemungkinan bentuk sedangnya itu tidak keluar dari 3 kemungkinan. Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Nah, kalau yang di sini kita lihat ia-nya itu pakai a, pasti berasal dari 3 huruf. Perintahnya ikut ini. If'al, if'il, uf'ul.
Oke? Jadikan rumus, jadikan panduan. Sekarang li hukmi rabbika fasbir, maka bersabarlah engkau. Bersabarlah engkau, karena perintah itu kan ada 6 untuk orang kedua, 3 untuk laki-laki, 3 untuk perempuan. Kamu 1 orang, kamu 2 orang, kalian. Nah di sini awalnya ini adalah engkau 1 orang. Fasbir, maka bersabarlah engkau. Li hukmi, li terhadap hukmi, ketetapan. Li hukmi, terhadap ketetapan rabbika, Tuhanmu. Hubungannya dengan ayat ke-23, Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah engkau Muhammad, li hukmi rabbika, terhadap ketetapan Tuhanmu. Wala tuti'. Nah, ini satu paket. Biasanya kalau ada perintah, ini perintah, ini larangan. Wala tuti', dan jangan engkau mentaati. Wala tuti', dan jangan engkau mentaati minhum, dari mereka asiman, orang yang berdosa, atau kafuro. Di awal surah Al-Insan kita sudah ketemu, ya, ketika menyebutkan inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura, syakira wa imma kafura, sangat ingkar. Asiman, ini dari kata apa ini? Asiman, ismun artinya dosa. Ismun artinya dosa. Asimun, orang yang berdosa. Sin, pakai sin. Bedanya ini sa, ismun. Kalau nama ismun, sa sama sin. Sin ini artinya nama. Ismun nama. Kalau ismun dosa. Sa. Ada lagi dosa yang selain dari ismun apa? Zunub, zanbun, ya, zanbun, zunub jamaknya. Saya tidak tahu persis itu apa bedanya. Ya. Kalau berdoa kita tidak pernah pakai ismun ini. Allahumma ighfir lana dzunubana, ya. Nah, enggak pernah pakai ini. Itu saja bedanya yang kita tahu. Asiman, orang yang berdosa, au kafuro, atau orang yang sangat ingkar. Ya. Oh, mujrimun, iya, mujrimun, orang yang berdosa juga. Ya, ajroma. Mantap. Jadi kalau banyak yang seperti ini, nanti kita tinggal ngalusin, pertanyaannya akan muncul apa bedanya, ya, itu. Nah, saya sendiri dalam hal ini saya belum menemukan itu yang membahas tentang perbedaan itu apa, ya. Mujrimun, orang yang berdosa, ya. Kalau pakai zanbun berarti zaibun,
tapi tidak pernah temukan kita dalam Quran. Ya, zaibun. Ya, malah ismun, asiman, orang yang berdosa. Jadi dengan ada 3 ini kita dapat mengetahui, kemudian minimal lah kita dah tahulah, oh ini mujrimun, orang yang berdosa. Asiman, orang yang berdosa. Zanbun, zunub, dosa. Karena saya belum nemu itu secara khusus kitab yang membahas tentang perbedaan-perbedaan itu. Sebenarnya punya peluang itu kalau siapa yang mau nulis, ya, yang mau menulis kata-kata yang sama itu. Harus banyak baca Pak, jadi ketemu di sini kita tuh. Nah ya, iya, maksud saya ada peluang untuk disatukan jadi satu buku kan? Kata-kata yang sinonim yang sama diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tetapi sesungguhnya mereka berbeda. Nah, apa kesamaannya, apa perbedaannya? Ini peluang loh ini untuk menjadi penulis, ya, itu. Fasbir, maka bersabarlah engkau Muhammad, li hukmi rabbika, li terhadap hukmi ketetapan rabbika Tuhanmu. Maka bersabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu. Wala tuti', jangan engkau taati, minhum, di antara mereka. Siapa mereka yang tidak boleh ditaati itu? Asiman, orang yang berdosa. Au kafuro, atau orang yang sangat ingkar. Salah Pak. Sangat ingkar baru dia. Iya. Itu. Kalau kafir berarti kafir. Kan polanya sendiri ya. Kafir. Ini kafur. Iya. Wala tuti' minhum, dan jangan engkau mentaati di antara mereka. Ini larangan ini tadi karena bertolak belakang dengan ini. Ya. Jadi untuk bisa tetap sabar dengan ketentuan Allah yang diturunkan dari Al-Quran, apapun ketentuan-ketentuan Allah dari Al-Quran, kita sabar melaksanakan semua perintah Allah itu. Syaratnya satu, jangan mentaati ini asiman au kafuro. Jangan mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang asiman au kafuro. Nah, ini dua kelompok ini mengarah kepada kaum kafir dan kaum musyrikin Mekah. Ya, ini awalnya mengarah kepada kaum kafir dan kaum musyrikin Mekah. Ya, karena mereka melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan keyakinan mereka, sementara apabila yang disuruh itu bertentangan dengan mereka di sini, kan di sini yang ini tidak jarang kemudian Nabi mendapatkan celaan, cercaan, gitu. Maka digarisbawahi fasbir li hukmi rabbika, bersabarlah terhadap ketetapan Tuhanmu. Satu, wala tuti' minhum, jangan engkau taati di antara mereka. Siapa? Asiman, orang yang berdosa, au kafuro, atau orang yang sangat ingkar, atau orang yang kafir. Ya Pak. Kalau hukumnya itu dibuang, makanya sebenarnya sama ya Ustaz. Wala tuti' min asiman au kafur. Maknanya sama, cuman nanti tidak tahu yang harus yang dilarang ditaati itu siapa. Ini asiman kafuro ini siapa? Jadi kalau ini umum, kalau cara berpikirnya ini masih bersifat umum. Mereka, ya. Kemudian dirinci dari mereka yang umum tadi, ada yang asiman, ada yang
ada yang kafuro. Kalau saya tidak salah, asiman ini arahnya ke kaum musyrikin. Asiman ini ke arah kaum musyrikin. Kafuro ini terbagi kedua. Ini Yahudi dan Nasrani. Nanti sama ininya dalam surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, maghdubi alaihim waladdallin. Maghdub dan dallin. Ya, maghdub dan dallin. Gitu. Jadi ini jangan engkau taati di antara mereka. Ini masih bersifat umum di antara mereka. Siapa? Asiman, orang yang berdosa, au kafuro, atau orang yang sangat ingkar. Nah, larangan ini untuk bisa tetap di sini, ya, untuk menjaga agar tetap berada dalam kondisi sabar. Fasbir li'ukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Fasbir li'ukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Yuk, fasbir li'ukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Tadi di faus sod kan? Faus ya, si su faus bir li'ukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Ya, fasbir li'ukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Ya, 1, 2, 3. Fasbir li'ukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Ya, fasbir li'ukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Lagi, fasbir li'ukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Yuk, 1, 2, 3. Fasbir li'ukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Si. Ini TS kan? Sa. Asiman. Kalau asiman kesini sin nanti. Orang yang punya nama jadi nanti. Ya. Fasbir li'ukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman
kafura. Lagi. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Yuk 1 2 3. Mantap. Li hukmi, ha kecil. Li hukmi karena huruf ha kecil. Kalau minhum ha besar. Minhum li hukmi fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Ya, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Hafal? Jadi satu tadi, untuk supaya kita bisa bersabar istiqomah tadi, jangan mentaati yang ini asiman au kafura. Tanya Pak. Ya Pak. Perintah Allah supaya bersabar pada Rasulullah. Bentuk kesabaran itu gimana Pak? Saya jadi apa itu membayangkan gitu Pak, pada situasi negeri tercinta ini kira-kira ya hampir sama luar biasa. Ada sabar itu kita bagi dua ya. Paling tidak sabar ada dua. Ada sabar karena musibah, ada sabar dalam ketaatan. Ini judulnya sabar dalam ketaatan. Ketaatan terhadap perintah Allah tadi ya. Ketaatan terhadap perintah Allah tadi. Nilai kesabaran itu sendiri yang tertinggi adalah sabar dalam taat. Ya, sabar itu dibagi dua. Oke, kita bahas dikit dulu lah. Ada karena musibah, sabar karena sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ini kalau bahasa ininya, sabar terhadap musibah itu ini tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain dalam artian dia mau tidak mau dia harus sabar. Ya, mau tidak mau dia harus sabar ketika dia berhadapan dengan musibah. Tapi ketika di sini ini sabarnya sabar pilihan. Ini kita puasa. Ya kan boleh kita nahan lapar sampai sore, boleh juga enggak. Gitu. Ya. Kalau yang tadi kalau kita semakin kita tidak sabar, semakin akan sakit. Kalau orang kena musibah itu tambah kita tidak sabar, tidak menerima kenyataan, maka akan tambah sakit. Itu sebabnya nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sabar yang taat ini nilainya lebih tinggi dari sabar karena musibah. Ya, lebih tinggi nilainya daripada sabar karena musibah. Nah, dihubungkan dengan kondisi sekarang saya pun juga bingung jawabnya, Pak. Makin lama saya makin hancur.
Pak, saya ini kalau dulu itu kan antara berdosa dan kafir. Berdosa itu orang yang tadi Musyrikin. Nah. Kalau kafir itu Yahudi, Nasrani. Iya. Nah, sekarang ini alhamdulillah negeri kita ini Pancasila. Kalau ada orang kafir mengatakan bahwa saya tidak beragama, insya Allah dia akan jadi di luar Indonesia, gitu ya Pak. Itu maksud saya bukan saya koreksi kepada Bapak Madi yang saya hormati. Indonesia jauh, kita ini lebih baik dari Indonesia. Siapapun yang mendirikan partai tanpa agama, silakan. Tapi pada waktu itu Rasulullah SAW oleh Abu Jahal katakan, saya partai tanpa agama. Mau apa lu? Budak saya siksa. Ini ayat ini katakan bahwa bersabarlah kamu. Sekarang saya tanya, apakah ada orang seperti itu di sini di Indonesia? Pak Jazli, saya tidak mau Anda buat ini di sini. Kalau tidak, saya akan suruh camat mengusir kamu. Alhamdulillah tidak ada. Jadi Indonesia, masya Allah sekarang ini jauh sekali di luar keadaan pada waktu itu. Jadi ayat ini, insya Allah kita tindikan betul tadi taat, ya. Banyak dosa, banyak orang yang berdosa, mungkin banyak yang berdosa, mungkin katanya Luhut berdosa atau siapa berdosa, silakan sabar aja. Kalau saya ikuti dia minta alasan apa gitu sabar ya, tapi bukan pada waktu akhir, pada waktu tolong kasih salam. Sudut pandangnya kita pasti akan selalu berbeda. Kalau dibandingkan ke sini ya pasti Indonesia sekarang jauh lebih bagus. Tapi diharapkan dibandingkan dengan idealisme yang kita punya, ya, dengan berbagai macam kezaliman yang tampak kasat mata, itu tidak bisa dibantah dalam bentuk apapun kecuali dalam bentuk ngotot gitu. Ya, kelompok-kelompok itu kan cuma kelompok-kelompok ngotot itu yang nggak punya dasar. Dibantah dari mana gitu? Ya, gitu. Pastinya kita berharap menjadi lebih baik. Saya sangat menyayangkan kalau orang menutup mata dengan kondisi sekarang dan tetap mengatakan ini baik-baik saja. Dalam konteks mana baik-baik sajanya? Bapak, saya tambah lagi Pak. Pada waktu 2004 sampai 2014 itu kan kampanye Pak ya. Ada 12 juta hektar tanah kita di bawah PKS, PAN dan Demokrat dibagi-bagikan kepada oligarki. Sekarang ini semua mahasiswa harus oligarki dan sebagainya. Tapi tidak tahu bahwa itu tanda tangannya itu adalah Zulkifli sebagai Menteri Kehutanan pada waktu dia dalam ketua PAN dan itu adalah PKS. Kita tutup mata. Karena sekarang ini jauh lebih daripada SBY. Ya, jadi kita jangan itu. Partai Islam PKS berkuasa. Coba lihat, 12 juta hektar tanah dibagikan sampai sekarang tidak bisa dikembalikan lagi. Kenapa? Kalau kita ambil alih, itu mengalih HAM. Apa itu coba? Jangan lupakan. Oke, saya potong lah. Saya tidak sampai ke situ detailnya. Iya, saya tahu. Saya tidak sampai ke situ detailnya ya. Saya tidak mau masuk lebih jauh ke situ. Iya, tapi secara umum sekarang. Oke. Sekarang yang kenyataannya saja lah yang kita lihat. Ya, di Indonesia ini kita kalah dengan orang yang berkuasa tentang minyak goreng. Satu. Ya, kita kalah. Iya kan? Kalah dengan para penimbun kan? Mendagri mengakui saya angkat tangan. Menteri Perdagangan kan berarti wakil. Kalau sudah penguasa kalah dengan para penimbun, satu indikasinya. Di situ saja. Kalau yang lainnya saya oke lah. Bagian tanah di tanah minyak sawit tadi siapa? Yang bagi kepada Sinar Mas. Iya. Jadi saya tidak mau meliwat kemana yang salah mana yang salah, tapi saya paham pertanyaan Pak ini tadi, Pak Sumadi tadi. Belum lagi kasus berapa banyak orang yang tidak bersalah dipenjarakan. Semua para ahli menyebut tentang pembunuhan di kilometer 50. Bagaimanapun dalilnya tetap itu harus kena yang bunuh itu. Tapi mengapa tidak? Wallahu a'lam. Habib Rizik apa kesalahannya? Yang nyata sajalah. Kalau yang tadi saya tidak tahu. Ya, itu urusan saya tidak tahu. Ya, belum lagi sekarang Pertamax naik. Ya. Ditambah lagi dengan isu-isu mau nambah. Wallahu a'lam. Ya, jadi agak sulit kita sekarang ini.
Sementara di sebagian kita masih banyak yang bersikukuh mengatakan baik-baik saja kok. Ya gampang saja, beras mahal makan pisang 2 biji. Ya kan gitu. Menperindak malah menyebutkan mana yang bagus. Dulu minyak banyak, minyak murah tapi barangnya langka. Sekarang minyaknya banyak, harganya mahal. Kira-kira itu satu solusi enggak? Gitu. Ya, ini satu contoh ya. Itu. Belum lagi persoalan-persoalan lainnya. Dan itu tidak bisa dibantah oleh yang ngotot sekalipun berkaitan dengan data. Ini kalau soal kebenaran sekarang ini kan kebenaran yang namanya apa namanya? Dipaksakan. Kebenaran ini dipaksakan. Semuanya bicara seperti itu. Tapi data kan berkaitan dengan berkaitan dengan kenyataan. Saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sekarang ini para peneliti, para ilmuwan, para dosen sudah mulai pada bangun. Itu aja. Karena kalau ini sudah pada tidur semua, ini anteng ini. Selesai ini udah negara kita. Ya, siapa yang berkuasa? Bukan soal dulu berapa yang berkuasa, belum sebanding yang dulu dibagi-bagiin itu dengan yang sekarang dibagikan keluar, belum sebanding. Ya, bukan saya bela, saya tidak punya partai. Ya, itu sebabnya supaya saya bisa menilai lebih objektif kan. Kalau saya punya partai kan sulit. Saya tidak punya partai. Ya, kesimpulannya fasbir. Maka bersabar. Ini begitu mau lebaran kan ada kewajiban booster kan? Mengapa? Sekarang kita pakai logika lah. Pakai logika. Kalau memang takut karena virus, mengapa nggak diwajibin dari sekarang? Dari kemarin? Mengapa nunggu lebaran? Logikanya? Iya? Kalau mencegah supaya umat bangsa Indonesia ini jangan tersebar virus, terutama banyak, paksain dari sekarang. Nggak harus mereka yang mau pergi ke luar negeri dan sebagainya. Sekarang yang di rumah pun harus booster 1, 2, 3. Selesai kan? Nah, mengapa ketika mau lebaran ngabisin judulnya, ya, ngabisin urusannya sudah bisnis. Jadi negara kita ini bukan diurus karena untuk kepentingan rakyat, tapi kepentingan pebisnis. Saya berani ngotot di sini. Itu dia kata kuncinya, ya. Dan banyak dasar, banyak dalil yang menguatkan itu. Jadi bukalah mata kita, open, ya, mata kita dengan seluas-luasnya. Hilangkan kefanatikan itu yang akan membuat kita bisa melihat dengan jelas hari ini apa yang sebenarnya terjadi. Alhamdulillah jenderal-jenderal yang sekarang pun sudah pada mulai bangun, ya, sudah melihat negara kita sedang sakit. Baik, kita kembali ya. Sabar terhadap ketetapan Allah, jangan mentaati. Ya, jangan mentaati orang yang asiman au kafuro. Nah, cuman kalau dalam konteks kita bernegara ya tadi tetap. Kalau kita nggak taat dengan booster, kita nggak boleh berangkat oleh pesawat. Kan gitu? Kalau kita nggak booster, kita nggak berangkat. Ya, pengalaman saya pulang kemarin, saya sudah 1-2 vaksin 1-2, istri baru 1. Beda hari berangkat. Saya berangkat Rabu, istri saya berangkat Kamis. Terpaksa nunggu vaksin kedua dulu. Ya, ternyata kalau vaksin 1-2 cukup antigen. Kalau vaksin 1 harus pakai PCR. Bisa dipahami? Yang punya PCR itu gunanya itu PKS tuh, Pak. Udahlah, saya nggak usah, saya ngerti ya. Nanti boleh diselidiki. Bapak silakan debat ke yang ahlinya ya. Saya tidak mengerti soal itu. Ya. Saya tidak menginginkan ke situ. Jalur itu cuma 2%. Iya, itu. Dan jenderal maaf aja ya, Pak ya. Silakan aja kalau mulai. Kita mau jadi surya. Oke. Kesimpulannya sabar, satu. Yang kedua, jangan taat. Nah, cuman kalau kita dalam konteks bernegara nggak bisa tidak, masyarakat harus taat. Jika taat kena hukum. Nah, ini konteksnya bukan seperti itu.
ini di tadi, untuk bisa menjalankan perintah Allah ketika berkaitan dengan perintah Allah, ya, di zaman Rasul, kita tidak bisa bayangkan bagaimana tekanan, kan? Tekanan dialami oleh Nabi, ya, baik dari kaum musyrikin, orang kafir. Orang kafir dibagi dua, ada Yahudi, ada Nasrani. Bagaimana tekanan yang dialami oleh Nabi. Kalau bukan karena keimanan, kalau bukan karena konsistensi tadi, ini akan gampang untuk nanti tutik, ya kan? Mentaati apa yang diserukan. Ya Rasul, apa yang kamu minta? Kamu minta harta, minta wanita, syaratnya satu, tinggalkan dakwah. Kan itu? Sementara Allah memerintahkan ke Rasul untuk berdakwah. Ya? Bisa dipahami? Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Ya. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Alhamdulillah. Ayat 23, 24 sekarang. 25. Wadhkurisma rabbika bukratan wa asila. Oke, ini kalau sepintas tidak kelihatan perintah, tidak kelihatan perintah, karena di sini harusnya ini mati. Ya, wazkur, kembali tadi. Pertanyaan saya, ini alifnya barisnya apa? Dhamma, karena ini dhamma kan? Kan kemungkinan cuma dua tadi. Kalau tidak kasro, dhamma. A I. Kan itu rumusnya A I U U. Nah, karena di sini U, maka ini asalnya U. Wa uzkur. Nah, karena huruf mati bertemu dengan alif sulit dibaca. Ya, uzkur isma, maka dia huruf matinya itu dibantu dengan kasrah. Bisa dipahami? Kan kalau tidak tadi nggak kelihatan ini perintahnya. Ya. Wazkur isma, wazkurisma itu. Ini masih lanjutan tadi. Pertama perintah fasbir, kedua larangannya wala tuti'. Sekarang yang ketiga wazkurisma rabbika. Wazkurisma rabbika ini nanti menguatkan agar mendapatkan isbir tadi, mendapatkan kesabaran. Dari kata apa ini berarti? Uzkur, zakaro, ya, zakaro, yadhkuru, zakaro, yadhkuru, uzkur.
bukrata wa asila, bukrata wa asila. Bukrah ini dari kata bikrun, bikrun. Bikrun itu awal. Kita tahu Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar itu artinya bapak yang paling awal, bapak yang paling pagi. Sehingga bikrun itu, bukroh itu diartikan waktu pagi. Sehingga ini pagi, maka asilah sore, petang. Yang menopang agar kita bisa bersabar terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan wadhkurisma rabbika. Senantiasa mengingat asma Allah pada waktu pagi dan petang. Ya, itu. Ini untuk membantu supaya kita tadi bisa melaksanakan isbir, bisa menghindari wala tuti'. Karena kalau kita tidak disertakan dengan zikir, kita akan bisa gampang terbawa. Jadi untuk menjaga mind kita itu, wadhkurisma rabbika bukrata wa asila. Nah, tinggal lagi ini dari segi bahasa ini bisa berarti mengingat, menyebut. Ini bisa berarti mengingat. Nah, orang kita lebih banyak di sini. Lebih banyak menyebut daripada mengingat. Gitu. Harusnya bukan di sini, tapi di sini. Apa bedanya? Karena kalau menyebut tidak dibutuhkan yang lain, asal sudah bisa nyebut. Tapi kalau mengingat, kita membutuhkan pengetahuan. Ya, kita membutuhkan pengetahuan, harus punya ilmu. Jadi zikrullah, zikir kepada Allah nggak bisa tanpa ma'rifatullah. Jadi kalau tahapan-tahapannya begitu, nggak mungkin kita bisa zikrullah, mengingat Allah kalau kita tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Kalau cuma menyebut ya gampang, tinggal baca saja Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Begitu ditanya apa ya Rahman, ya Rahim, ya Malik itu? Ya, itu. Karena kita orientasinya ke menyebut, bukan mengingat. Ya. Ini. Jadi karena wa'uz, asalnya wa'uz, karena kesulitan itu dalam bacanya wa'uz, maka alifnya tetap. Kan ada yang bertanya, Pak Ustadz, ini kan alifnya tidak dibaca. Satu. Yang kedua, dan tidak membuat bacaan wa'nya panjang kan? Kan seakan-akan tanpa alif pun sama kan? Ada tidak ada alif bacaannya? Sama. Boleh nggak alifnya dibuang? Nggak boleh. Ini alif perintah. Tanpa ini nggak bisa diterjemahkan. Itu dia. Ya. Tanpa alif ini nggak bisa diterjemahkan. Mau dibaca apa nih? Zikru. Oke. Wadhkuris ma'rabbika bukratan wa asila. Wadhkuris ma'rabbika bukratan wa asila. Dan ingatlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Wadhkuris ma'rabbika
rabbika bukratan wa asila. Ya, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Wal di ngambangin, wadhkuris ditekan, wadhkuris ma rabbika bukratan wa asila. Ya, wadhkuris ma rabbika bukratan wa asila. Ya, selalu kalau bikroh lawannya asila. Bukroh ini bikrun asal katanya itu yang paling awal. Kalau ini disebutkan kepada manusia itu biasanya, maaf, ini anak perawan. Ya, kalau misalnya hiya bikrun, misalnya ada anak cewek lewat, hiya bikrun, dia masih remaja bahasa kitanya ya, dia masih remaja gitu. Itu iya, karena awal kan. Nah, kalau dihubungkan dengan hari, awal itu adalah pagi. Sobah, subuh, pagi juga. Ya, sobah juga pagi, awal juga, pagi juga. Ya. Jadi kalau bukroh pasti lawannya asila. Wadhkuris ma rabbika bukratan wa asila. Ya, wadhkuris ma rabbika bukratan wa asila. 1, 2, 3. Wadhkuris ma rabbika bukratan wa asila. Wadhkuris ma rabbika bukratan wa asila. Ya. Wadhkuris ma rabbika bukratan wa asila. Sambungin fasbir. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Jadi agar perintah dan larangan yang di ayat ke-24 tadi, agar perintah dan larangan Allah di ayat 24, perintahnya perintah bersabar, larangannya jangan mentaati orang yang berdosa maupun orang yang kafir, supaya menjaga dua itu ini. Jadi kalau demikian, zikir itu adalah menjaga agar kita tetap berada dalam perintah Allah dan agar terhindar dari larangan. Itulah pentingnya zikir. Ya, pertama kita disuruh kerjakan ini, tinggalkan ini. Nah, bagaimana bisa istiqomah mengerjakan yang disuruh, meninggalkan yang dilarang? Yang dilakukan adalah memperbanyak zikrullah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Ya. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Ayat ke-25. Itu kalau di ayat Quran ini selesai nih. Maaf di sini. Jadi kalau bahasa kitanya mappingnya di sini kita dapat. Jadi al-insan itu
Ini di halaman sini sampai 5. Ya. Mizajuha kafura. Begitu kita balik berarti yang paling atasnya adalah ayat 6. Paling atasnya adalah ayat 6. Ayat 6-nya aina yashrabu biha. Ayat 6, di paling bawahnya ayat 25. Bisa dipahami? Jadi membantu untuk menghafal kita. Jadi halaman pertama itu setengah halaman, itu cuma 5 ayat. Mizajuha innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Kita sampai terbayang itu. Selesai nih. Kita balik halaman. Berarti pojok atas paling kanan ayat 6 kan? Ayat 6 apa? Ainai yashrabu biha ibadullah, dan seterusnya. Sampai paling bawah terakhir adalah bukratan wa asila. Bukratan wa asila. Berarti ayat 25. Berarti di sebelah sininya tergambar lagi ayat 26. Ayat 26, wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu lailan tawila. Ini untuk menjaga agar kita bisa berada tetap dalam perintah Allah dan terhindar dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi, zikir pada waktu pagi dan petang. Wa minal laili tadi fasjud wasabbih ada perintah baru ini. Kalau ini sudah dapat jawab tadi kan? Karena di sini u, maka berarti alifnya ini adalah u. Ya, berarti sajada yasjudu usjud. Sajada yasjudu usjud. Sujudlah. Fasjud, maka bersujudlah. Jadi kalau demikian tidak cukup hanya zikir kan itu. Tadi kan di ayat 25 sudah bagaimana kita supaya tetap terjaga di jalan Allah, tidak terjebak kepada yang dilarang oleh Allah, maka menyikapinya adalah dengan zikir pagi dan petang. Artinya terus menerus berzikir. Tidak cukup hanya itu. Wa minal laili, dan dari sebahagian malam, saya sudah pernah jelaskan belum? Lailun dengan lailatun. Sudah kan? Nah, ya. Kalau lail ini dari habis isya sampai subuh. Tapi kalau lailah itu bagian-bagian dari itu. Ya, bagian dari malam. Makanya Lailatul Qadar itu bagian dari malam. Yang mana?
salamun ya hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr itu menjelaskan tentang balasan yang didapat dari orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu sama dengan ayat ketiga surat Ad-Dukhan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailatin mubarakah. Kalau di sini Lailatul Qadar. Jadi dalam bahasa Arab kalau lailah ini bukan sepanjang malam, tapi bagian-bagian dari malam. Tapi kalau lail ini dari habis isya sampai waktu subuh. Jadi kalau disebut tadi malam yang penuh dengan keberkahan, itu awalnya hanya sebentar, tapi yang sebentar itu mewarnai sepanjang malam. Bukan hanya sepanjang malam, malah 1 bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Mubarak. Kalau kita sebut misalnya Lailatul Mubarakah itu hanya 2 atau 3 jam, 3 jam itu mewarnai 8 jam semalam, bahkan mewarnai 1 bulan Ramadan. Maka Ramadan itu disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Jawabannya ayat 3 surat Ad-Dukhan. Karena pada malam itu Allah turunkan Al-Quran dengan membawa Masya Allah. Ya, ada orang yang diturunkan untuk membawa keberkahan, kebaikan yang banyak. Sayang banget kalau seandainya tidak menghubungkan diri dengan yang memberikan keberkahan itu. Ya. Wasabbihu lailan tawila. Saya kasih rumus ini. Ini dasarnya sabbaha, maka perintahnya sabbih. Kalau tadi yang 3 huruf ketahuan perintah tadi yaf'ala if'al, yaf'ilu if'il, yaf'ulu uf'ul. Ya, tergantung bentuk mudhari. Nah, kalau ini tidak. Ini tinggal kita tandain aja. Setiap yang 4 huruf dan tasdid di tengah seperti ini, maka pasti perintahnya ikut pola ini. Sabbaha sabbih. Sabbaha sabbih. Fa'il, fa'ala fa'il, karroma jadinya karim, karroma karim, nawwaro nawwir, sallama salim, allama gampang banget. Allama ajarkan, mengajarkan. Kalau ajarkanlah alim. Ya, sallama menyerahkan, serahkanlah salim. Nawwara menyinari, sinarilah nawwir. Allahumma nawwir qulubana, ya Allah sinarilah hati kami. Udah bisa bahasa Arab. Doa bahasa Arab, kita langsung ngerti lagi. Ya, gitu. Jadi semua yang seperti ini 4 huruf yang tasdid, perintahnya jadinya begini. Ingat saja, sabbih, sabbih isma rabbikal a'la. Itu sabbih asal katanya, karena disambung dengan isma. Sabbihis ma. Ini sama dengan ini tadi, mas ini, ya, atau tadi. Ini asalnya mati, tapi ini bertemu kasroh. Sabbih isma, sulit dibaca. Bagi orang Arab sulit membaca begitu. Mati bertemu dengan alif kasroh ini sulit dibaca. Sabbih isma. Ya udahlah, kalau pada sulit mendingan dimudahkan.
Ya, nah, ini diberi bantu ini dengan syarat alifnya tidak boleh dibuang karena ini alif kata dasar. Akar katanya apa? Iya, mana Pak? Tapi ya itu. Ini dari kata sabah ini. Sabaha. Tasbih itu Pak. Tasbih. Itu kan ada tasbih. Dari kata sabaha, 3 hurufnya sabaha, yasbahu, ya. Kalau ini sabbaha yusabbihu tasbih. Jadi tasbih itu dari kata ini. Oke. Kayak ada huruf yang hilang. Iya. Sabbaha yusabbihu tasbihun. Madhi, mudhari, masdar. Jadi tasbih itu masdarnya. Sabbaha yusabbihu tasbih. Ada lagi nanti subhana. Nah, dalam Quran kata-kata ini, kata-kata tasbih ini termasuk kata yang paling lengkap. Ada sabbaha, ada yusabbihu, ada yang sabbih, ada subhana, dan paling ini lagi mengawali kalimat kan, mengawali surat biasanya banyak kan. Iya. Di ayat ke-26, berarti ayat 26 kan ini? Ini kita masih tergambar, ini berarti halaman sebelah sini paling atas kan? Ya, sebelah sini tadi habis, ini 25, kita pindah ke halaman sebelah paling atas, halaman ayat 20. Nah, jadi ini mappingnya kita tahu. Wa minal laili, dan dari sebahagian malam, fasjud lahu, maka bersujudlah kepadanya. Maka bersujudlah kepadanya. Wasabbihu, dan bertasbihlah kepadanya, lailan tawila, malam yang panjang. Malam yang panjang, tawil, panjang. Kan sering kita dengar doa, Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur kami. Lailan tawila, malam yang panjang. Ini namanya sifat dan yang disifati. Yang disifati. Na'at man'ut. Dan dari sebahagian malam maka bersujudlah kepadanya. Sujud di sini maksudnya salat. Salat, ya. Kemudian wasabbihu, dan bertasbihlah kepadanya, laila tawila, malam yang panjang. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Ya. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Lagi. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Ya, 1 2 3. Wasabbihhu lailan, wasabbihhu lailan. Caranya ya. Wasabbihhu lailan
wa minal laili fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Ya, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Lagi. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Ya, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Kalau mau kita hitung dari segi huruf yang kita ucapkan, banyak banget itu. Ya, walaupun cuma 3 ayat, tapi kan kita baca berkali-kali. Kalau satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan, berapa banyak sudah kita dapat? Ya, 30 satu huruf 10 kebaikan. Satu, yang kedua di sini kita membaca, kita menghafal, kita memahami, kita urai bahasa Arabnya. Sudah 4 itu, berarti 4 kali 10 40, berarti satu huruf 40 apapun itu yang jelas kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Iya, kita mohonnya jangan yang pakai 40, jangan pakai 50, dilipat gandakan, berlipat-lipat balasan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berangkat dengan keyakinan, semakin kita meyakini maka akan semakin membuat kita terpacu terus untuk membaca, menghafal, mengkaji, memahami, ya, menghayati Al-Qur'an untuk mendapatkan pelipat gandaan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini di bulan suci, khususnya ini lagi bulan suci Ramadan, ya. Jadi luar biasa kita dapat banyak ini. Sayang sekali kalau tidak dimaksimalkan. Maksimalkanlah. Saya berharap surat ini tadi mulai ditata lagi dari awal hafalannya. Ini kan baru hari keberapa nih puasa kan? Ya. Jadi ditata lagi. Ya, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Saya yakin udah banyak yang hafal, tapi sekarang ditargetin bener hafal. Targetnya 1 Ramadan nanti, 1 Syawal nanti, insyaallah kita sudah kuasai 31 ayat surat Al-Insan. Amin. Ya rabbal alamin. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah, ya Pak. Ini maaf saya awam Pak. Ini ada perintah sujud. Terus di mana kita menemukan sujud itu diterjemahkan dengan sholat. Di mana itu Pak? Maaf Pak. Iya. Ada banyak perintah sujud dalam Al-Qur'an. Ya. Maksimal lebih banyak sujud itu bukan diartikan dengan sujud biasa, tapi sujud yang dimaksud itu adalah dalam artian salat. Ya, sujud yang dimaksud itu misalnya berkali-kali itu perintah salat itu menggunakan kata sujud. Wallahu alam, saya tidak tahu persis, ya. Jadi boleh bilang mungkin 80% kali dari fasjud itu di dalam Quran itu artinya bukan sujud hanya di luar salat, tapi sujud dalam pengertian salat. Nah, pertanyaannya barangkali mengapa Allah tidak menyebut salat saja? Ya, mengapa menyuruh salat itu pakai menggunakan kata sujud? Ini barangkali akan ada ilmu lagi nih kalau dibongkar. Ya, dan biasanya kalau salat yang wajib itu selalu Allah menggunakan aqimis shalah. Ya, aqimis shalah. Tetapi untuk salat sunnah biasanya kadang-kadang Allah menyuruhnya dengan usjud. Wa minal laili fatahajjad.
Ya, tapi tidak ada kata salat di sana. Jadi kalau perintah salat untuk yang sallu atau sholli itu perintah salat, itu berarti dalam konteks salat yang wajib. Kalau yang sunnah biasanya selalu menggunakan kata usjud. Kalau tadi misalnya tahajud, fatahajjad, maka tahajudlah. Nah, tahajud yang dimaksud salat tahajud. Itu barangkali. Ya, sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.